Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan sekaligus meringkas materi nahwu yang berjudul At-Ta'ajjub yang pernah dijelaskan kelompok 3 sebelumnya. At-Ta'ajjubu secara bahasa adalah kagum, takjub, atau heran. At-Ta'ajjubu secara istilah dalam kitab Jami'ud Durusil Arabiyah adalah menganggap besar pekerjaan pelaku yang tampak kelebihannya. Ada pula pengertian mengenai uslub ta'ajjub dalam kitab Mulakhasu Qawaidil Lughatil Arabiyyah. Dalam kitab tersebut dikatakan bahwa uslub ta'ajjub adalah uslub yang digunakan untuk menggambarkan kekaguman atau menganggap besar sesuatu. Ta'ajjub memiliki dua sigoh. Yang pertama, ma'af'alahu. Yang kedua, af'il bihi. Ada pula syarat-syarat fi'il ta'ajjub. Yang pertama, fi'ilnya harus sulasi atau 3 huruf, terdiri dari 3 huruf. Dan tidak menggunakan fi'il yang bukan sulasi, seperti intasoro, tafawwaqo, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, fi'ilnya harus mutasorrif dan tidak menggunakan fi'il jamid seperti ni'ma, bi'sa, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, fi'ilnya menerima makna mufaddolah. Mufaddolah itu sesuatu yang diistimewakan. Nah, tidak boleh yang berupa mata, fania, ghoriqo, amiya, karena fi'il tersebut tidak bisa menerima makna mufaddalah atau tidak terkandung di dalamnya pengertian yang mengistimewakan sesuatu terhadap sesuatu yang lain. Lalu yang keempat, fi'ilnya bersifat tam atau sempurna dan tidak menggunakan fi'il yang bersifat nakis atau tidak sempurna, seperti lafaz kana dan saudara-saudaranya, kana wa akhwatuha. Karena itu tidak boleh mengatakan ma'akuna zaidan qa'iman. Tapi ulama nahwu kufah memperbolehkannya. Yang kelima, berupa fi'il musbat atau ghairu manfi, tidak terbentuk dari fi'il manfi, mulazim linafi atau ghairu mulazim linafi. Contoh, ma darabtu Zaidan. Aku tidak pernah memukul Zaid. Dilihat dari contoh tersebut, mutakalim bermaksud untuk mengungkapkan kalimat ta'ajjub. Namun, mukhatab bisa saja keliru terhadap ungkapan yang diungkapkan oleh si mutakalim. Bisa saja mukhatab menganggap kalimat tersebut adalah kalimat ta'ajjub ataupun kalimat ghairu mulazim linafi. Oleh karena itu, karena mungkin saja bisa keliru si mukhatab, fi'il manfi, mulazim linafi, lalu ghairu mulazim linafi itu tidak memenuhi syarat sebagai fi'il ta'ajjub. Lalu yang selanjutnya adalah tidak terbentuk dari sifat musyabbahah dari wazan af'ala yang muannasnya fa'la'u. Nah, sifat musyabbahah identik dengan warna dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ta'ajjub tidak boleh terbentuk dari fi'il tersebut. Contohnya itu aswadu, muannasnya sauda'u. Lalu syarat yang terakhir adalah fi'ilnya harus maklum, tidak boleh majhul untuk menghindari keraguan atau ketidakjelasan. Misalnya, bentuk yang ingin digunakan adalah majhul, seperti lafaz duriba. Setelah lafaz duriba dijadikan ta'ajjub menjadi
ma adroba Zaidan. Hal ini menimbulkan keraguan atau ketidakjelasan bagi mukhatab karena tidak diketahui mana yang dita'ajubkan. Apakah orang yang memukul atau orang yang dipukul? Hal tersebut diperbolehkan jika aman dari keraguan atau ketidakjelasan atau mukhatabnya tuh tahu yang dimaksud si mutakalinya tersebut gitu. Lalu ada pula fi'il majhul yang dapat digunakan atau memenuhi syarat sebagai fi'il ta'ajjub seperti zuhiya, onia. Yang saya ketahui sih itu saja. Selain dari keduanya, orang Arab telah menolaknya. Ada pula cara-cara mentajubkan lafaz yang tidak memenuhi syarat ta'ajjub. Untuk membuat sighah ta'ajjub yang tidak memenuhi persyaratan dapat dipakai lafaz asyaddah, asydid, atau yang semisalnya. Dan kita datangkan setelahnya masdar sharih atau masdar muawwal. Contoh, ma as'aba kaunad dawa'i murrah. Artinya, betapa sulitnya keadaan obat yang pahit. Ini contoh dari fi'il nakis. Karena dia kan tidak memenuhi syarat sebagai fi'il ta'ajjub. Ada pula hukum-hukum yang bersangkutan dengan ta'ajjub. Yang pertama, tidak boleh didahului ma'mul sighah ta'ajjub. Contoh, as-sama'u ma'a'zama. Itu tidak boleh didahului ma'mulnya. Jadi harus sighah ta'ajjubnya dulu baru ma'mulnya. Lalu yang kedua, boleh disambung antara sighah ta'ajjub dengan ma'mulnya dengan huruf jar atau dzarab. Contoh, ma aqbaha amamal abi ayyukadzibah. Lalu yang ketiga, terkadang ta'ajjub terjadi dengan tidak menggunakan sighah ta'ajjub. Contohnya, subhanallah. Lalu yang terakhir, ta'ajjub tidak boleh terbuat dari fi'il jamid mutlak. Saya akan memberi contoh dari kedua sighah ta'ajjub tersebut sekaligus i'rabnya. Yang pertama, ma as'aba as'ilatal imtihan. Ma i'rabnya ma at-ta'ajjubiyah ma'na syai' mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in mubtada'i. As'aba i'rabnya fi'lun madin mabniun 'ala fathati li ta'ajjubi wal fa'il dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa ya'udu ila ma. As'ilata i'rabnya maf'ulun bihi mansubun bil fathati wa huwa mudhafun. Al-imtihani i'rabnya mudhafun ilaih majrurun bil kasrah. Lalu contoh yang kedua, as'ib bi as'ilatil imtihani. As'ib i'rabnya fi'l madin ja'a ala sighatil amr bi insya'i ta'ajjubi mabniun 'ala al-fathil muqaddar bi harfun jar zaid mabniun 'ala al-kasrah. As'ilah isim majrur bil kasrah adh-dhahirah wa huwa mudhaf. Al-imtihani mudhafun ilaih majrurun bil kasrah. Mungkin cukup sekian penjelasan sekaligus ringkasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.